Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada seluruh peserta Kulita 23 yang dilaksanakan pada tahun 2025. Saya Sinta Pramesti Burhan yang berasal dari Universitas Pajajaran akan mempresentasikan analisis saya, yaitu kilir lidah dan senyapan pada produksi ujaran calon presiden dalam debat pertama calon presiden 2024-2029 kajian psikolinguistik. Pendahuluan. Bahasa sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai media untuk berkomunikasi. Menurut Krida Laksana, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Debat digunakan manusia untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan pandangannya secara lisan. Dalam penyampaiannya, seseorang kerap melakukan kekeliruan karena adanya kesulitan dan ketidaklancaran sehingga menyebabkan kekeliruan dalam berbahasa itu terjadi. Selanjutnya, hal tersebut dalam linguistik dapat diklasifikasikan ke dalam psikolinguistik. Psikolinguistik menurut Krida Laksana adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia. Nah, melalui pendekatan psikolinguistik ini, penelitian ini akan mengkaji mengenai jenis-jenis kekeliruan yang terjadi, yaitu kilir lidah dan senyapan yang dilakukan oleh capres dan juga penyebabnya kenapa hal tersebut dapat terjadi. Lalu selanjutnya, fenomena kilir lidah dan senyapan dalam debat capres ini menarik untuk dibahas karena debat capres tidak hanya sekedar pertarungan ide atau gagasan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengukur karakter dan kepribadian para kandidat. Dalam konteks ini, fenomena kilir lidah dan senyapan seringkali muncul sebagai aspek menarik yang dapat memengaruhi persepsi publik. Selanjutnya ada kilir lidah dan senyapan. Kilir lidah menurut Dejo Wijoyo merupakan suatu peristiwa ketika penutur salah mengucap kata diucapkan dalam produksi ujaran karena lidahnya terselip atau terkilir. Melanjutkan dari Jo Wijoyo, dalam psikolinguistik, kilir lidah ini terbagi menjadi dua macam, yaitu kekeliruan seleksi dan kekeliruan assembling. Kekeliruan seleksi ini terbagi lagi menjadi kekeliruan semantik, malapropisme, campur kata, dan transposisi. Sedangkan kekeliruan assembling meliputi kekeliruan antisipasi dan perseverasi. Lalu ada senyapan. Senyapan ini terjadi ketika orang akan senyap sebentar untuk mengatur nafas saat berbicara atau untuk tujuan lain. Nah, ketika penutur mengambil jeda atau bernafas, inilah yang disebut dengan senyapan. Terdapat dua macam senyapan, yaitu senyapan diam dan juga senyapan terisi. Ada pula metode yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada objek penelitian. Kekeliruan berbahasa yang mencakup kilir lidah dan senyapan dalam produksi ujaran oleh 3 calon presiden Indonesia pada tahun 2024, yaitu ada calon presiden nomor urut pertama Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada debat pertama calon presiden pemilu 2024. Data ini diperoleh dari video debat pertama yang berdurasi 150 menit yang ditayangkan melalui kanal resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI di YouTube. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu dengan metode simak dan teknik catat. Peneliti ini saya sebagai penulis menyimak tayangan video secara menyeluruh dan mencatat segmen-segmen ujaran yang mengandung kilir lidah atau senyapan. Lalu selanjutnya teknik analisis data. Yang dilakukan yaitu klasifikasi berdasarkan jenis kekeliruan menurut teori Darjo Wijoyo, yakni kekeliruan seleksi dan assembling untuk kilir lidah, serta senyapan diam dan terisi untuk senyapan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan metode formal yaitu dengan penyajian dalam bentuk tabel dan frekuensi, serta informal yaitu deskripsi naratif yang menjelaskan konteks, bentuk, dan penyebab kekeliruannya. Selanjutnya yaitu hasilan pembahasan berupa tabel. Di sini diperlihatkan bahwa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan terdapat 20 kali kilir lidah dan senyapan 8 kali. Lalu selanjutnya ada calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terdapat 15 kali kilir lidah dan senyapan 41 kali. Lalu ada Ganjar Pranowo yaitu calon presiden nomor urut 3 dengan kilir lidah sebanyak 13 kali dan senyapan sebanyak 9 kali. Dengan total kilir lidah yaitu 48 kali dan senyapan yaitu 58 kali, sehingga total dari data yang ditemukan oleh penulis yaitu 106 data. Selanjutnya ada hasil pembahasan dari calon presiden nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan.
seperti yang pertama yaitu terdapat kekeliruan seleksi ujaran Anies Baswedan, terdapat 7 data kekeliruan seleksi yang dilakukan. Data tersebut terbagi menjadi 5 data kekeliruan seleksi semantik dan 2 data kekeliruan seleksi campur kata. Yang pertama ada kekeliruan seleksi semantik yang terlihat pada contoh data nomor 1 dari mulai Buddha, Hindu, Kristen yang mengalami kesulitan membangun. Konteks pada data pertama ini mengenai AB yang sedang menanggapi jawaban dari PS mengenai perizinan dalam membangun rumah ibadah. Kekeliruan terjadi ketika AB tanpa sengaja mengujarkan kata Hindu lalu merubahnya menjadi Buddha. Kemudian menyebutkan Hindu sebagai contoh dari macam-macam agama yang mendapatkan perizinan membangun rumah ibadah. Kata Hindu yang disebutkan pertama mungkin bukan kata yang ingin diujarkan duluan tetapi Buddha. Nah, kekeliruan ujaran termasuk ke dalam kekeliruan seleksi semantik karena kesalahan pemilihan kata pada data pertama ini berasal dari medan semantik yang sama yaitu agama. Lalu yang kedua yaitu kekeliruan seleksi campur kata yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Pada contohnya yaitu pada data kedua yang tak kalah penting, ini yang kedua nih, tidak kalah penting. Konteks pada data 2 adalah saat AB mengemukakan visi misinya sebagai calon presiden tahun 2024. Pada data 2 ini terjadi kekeliruan campur kata yang ditandai dengan kata tak kalah. Kekeliruan itu dapat terjadi karena AB dalam keadaan tergesa-gesa sehingga AB mengambil kata pertama tidak dan kata kedua kalah sehingga menggabungkan keduanya menjadi tak kalah. Lalu selanjutnya ada kekeliruan assembling ujaran Anies Baswedan. Terdapat 6 data kekeliruan assembling yang terbagi menjadi 3 data kekeliruan assembling antisipasi dan 3 data kekeliruan assembling perseverasi. Yaitu yang pertama kekeliruan assembling antisipasi terdapat pada contoh data nomor 3. Ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas? Pada data 3 itu terjadi kekeliruan karena AB tanpa sengaja mengucapkan kata diselenggarakan yang seharusnya adalah diselenggarakan. Kekeliruan tersebut terjadi ketika AB melakukan antisipasi fonem L pada kata pemilu dan membawanya ke suku kata awal pada kata diselenggarakan sehingga menjadi dilesenggarakan. Selanjutnya ada kekeliruan assembling perseverasi, yaitu diperlihatkan pada contoh data nomor 4. Perlu kami sampaikan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta, pada data 4 ini terjadi kekeliruan perseverasi yang ditandai dengan data ketia. AB bermaksud mengucapkan kata ketika, namun yang terucap adalah ketia. Kekeliruan tersebut terjadi ketika AB melakukan antisipasi fonem K pada kata kami, sehingga menghilangkan fonem K pada kata ketika menjadi ketia. Selanjutnya ada senyapan diam ujaran Anies Baswedan. Pada produksi ujaran AB dalam video debat pertama ini terdapat 4 data senyapan diam. Contohnya pada data nomor 5 yaitu lalu yang kedua terkait dengan IKN. Konteks pada data 5 adalah AB menjawab pertanyaan dari calon presiden lain mengenai IKN dan AB menjawab dengan beberapa penjelasan. Senyapan pada data 5 itu terjadi saat AB sedang mengingat hal selanjutnya yang akan diujarkan. Selanjutnya ada senyapan terisi ujaran Anies Baswedan. Pada produksi ujaran AB ini di debat pertama calon presiden tahun 2024 terdapat 4 data senyapan terisi yang dilihat pada data nomor 6. Maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas. Pada data 6 adalah AB menjawab pertanyaan dari GP mengenai pendapatnya tentang pembangunan IKN dibandingkan dengan kemajuan kota DKI Jakarta. Senyapan pada data 6 tersebut terjadi saat AB sedang mengingat hal selanjutnya yang akan ia ujarkan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari calon presiden nomor urut 2 itu Prabowo Subianto. Di sini terlihat kekeliruan seleksi ujaran Prabowo Subianto terdapat 7 data kekeliruan seleksi yang dilakukan. Data tersebut terbagi menjadi 4 data kekeliruan seleksi semantik dan 3 data kekeliruan seleksi malapropisme. Yang pertama ada kekeliruan seleksi semantik. Diperlihatkan pada contoh data nomor 7. Jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kurang lebih. Nah, pada data 7 ini terdapat 2 kali kekeliruan seleksi semantik. Kekeliruan terdapat pada kata Indonesia dan DKI serta kira-kira dan kurang lebih.
Kekeliruan tersebut termasuk dalam kekeliruan semantik karena Indonesia dan DKI termasuk dalam medan semantik yang sama, yaitu tempat, sedangkan kira-kira dan kurang lebih termasuk dalam jumlah medan semantik yang sama, yaitu menampilkan jumlah. Selanjutnya ada kekeliruan seleksi malapropisme. Nah, contoh kekeliruan seleksi malapropisme ini pada data nomor 8, yaitu kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarannya. Memberantas korupsi sampai ke akar-akarannya. Nah, pada data 8 ini, PS menjelaskan dan meyakinkan apa saja yang akan dilakukan saat menjabat menjadi presiden nantinya. Terdapat kekeliruan seleksi malapropisme pada ujaran tersebut sebanyak 2 kali, yaitu pada kata akar-akarannya. Selanjutnya ada kekeliruan assembling, ujaran Prabowo Subianto yang terdapat 5 kata kekeliruan assembling. Data tersebut terbagi menjadi 2 data kekeliruan assembling antisipasi dan 3 data kekeliruan assembling perseverasi. Yang pertama yaitu kekeliruan assembling antisipasi, yang diperlihatkan pada data contoh nomor 9, kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi. Terdapat kilir lidah antisipasi, yaitu kekeliruan menyebutkan kata yang seharusnya menyampaikan menjadi menyampikan. Kekeliruan tersebut terjadi ketika PS mengantisipasi fonem A pada kata visi dan membawanya ke suku kata akhir pada kata menyampaikan. Selanjutnya kekeliruan assembling perseverasi. Pada contohnya yaitu kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi. Pada data ini, PS menyebutkan apa saja yang menjadi hal penting yang dibahas dalam visi misinya. Terdapat kekeliruan perseverasi pada kata pemerintahan yang seharusnya adalah pemerintahan. Kekeliruan tersebut terjadi karena PS tanpa sengaja melakukan antisipasi fonem E pada kata pelayanan dan membawanya ke akhir kata pemerintahan sehingga menjadi pemerintahan. Selanjutnya ada senyapan diam ujaran Prabowo Subianto. Pada produksi ujaran PS ini terdapat 13 data senyapan diam. Contohnya itu pada data nomor 10 kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan. Nah, pada data 10 ini terdapat 3 kali senyapan diam. Terjadi senyapan dalam ujarannya. Penyebab PS melakukan senyapan di antara batas konstituen ini karena PS berusaha mengingat kata apa yang akan diucapkan selanjutnya dan memikirkan kata apa yang tepat untuk mengisi ujarannya. Selanjutnya ada senyapan terisi ujaran Prabowo Subianto yang terlihat pada contoh data nomor 11. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. PS sedang memberikan opening statement sebagai calon presiden tahun 2024 dan memaparkan visi dan misinya. Terdapat 2 senyapan terisi dalam ujarannya. Penyebab PS melakukan senyapan adalah karena PS berusaha untuk mengingat apa ujaran yang akan dikatakan selanjutnya dan munculnya perasaan gugup atau grogi karena acara yang baru dimulai. Selanjutnya ada hasil pembahasan pada calon presiden nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo. Nah, kekeliruan seleksi ujaran Ganjar Pranowo ini terdapat 8 data kekeliruan seleksi yang dilakukan, yaitu terbagi menjadi 2 data kekeliruan seleksi semantik dan 2 data kekeliruan malapropisme serta 4 data kekeliruan seleksi campur kata. Nah, yang pertama ada kekeliruan seleksi semantik terlihat pada data nomor 12. Dia harus menolong seorang ibu ingin melahirkan karena tidak adanya fasilitas kesehatan dan dia belajar dari YouTube. Kekeliruan terjadi ketika GP tanpa sengaja mengejarkan kata beliau, lalu merubahnya menjadi dia sebagai kata ganti orang ketiga tunggal dalam pernyataannya. Kata beliau yang disebutkan mungkin bukan kata yang ingin diujarkan. Kekeliruan ujaran tersebut termasuk dalam kekeliruan seleksi semantik karena kesalahan pemilihan kata berasal dari medan semantik yang sama, yaitu kata ganti orang ketiga. Selanjutnya kekeliruan seleksi malapropisme, yaitu contohnya pada data nomor 13, soal komprehensi atau tidak komprehensif terkait dengan itu selera dan subjektif. Terdapat kekeliruan seleksi malapropisme yaitu pada kata komprehensi yang seharusnya huruf E dan Y menggunakan huruf I dan F.
Maka seharusnya kata yang benar adalah komprehensif, bukan komprehensi. Kata komprehensif ini menurut KBBI memiliki arti bersifat mampu menerima dengan baik. Kekeliruan ini dapat terjadi karena GP kurang konsentrasi dan tergesa-gesa dalam memberikan tanggapan dari jawaban respon lawannya. Selanjutnya ada kekeliruan seleksi campur kata yang terlihat pada contoh data nomor 14. Kasih Mas Anies secara kira dua isu itu menjadi public talks. GP dalam keadaan tergesa-gesa atau terburu-buru sehingga GP mengambil kata pertama dan satu suku terakhir dari kata kedua. Hal tersebut terjadi karena GP memikirkan kata selanjutnya setelah kata saya, yakni kira. Sehingga pada kata pertama mengambil suku kata pertama yaitu sa dan suku kata terakhir ra. Kemudian menggabungkan keduanya menjadi sara. Selanjutnya ada kekeliruan assembling ujaran Ganjar Pranowo. Kekeliruan ini terdapat 4 data kekeliruan assembling. Yang pertama ada kekeliruan assembling antisipasi, contohnya pada data nomor 15. Jangan biarkan mereka setor pada pemimpinnya. Terdapat kekeliruan assembling antisipasi yang ditandai dengan kata pemimpinnya yang seharusnya adalah pemimpinnya. Kekeliruan tersebut terjadi ketika GP melakukan antisipasi fonem R pada kata setor dan membawanya ke suku kata awal pada kata pemimpinnya. Selanjutnya ada kekeliruan assembling perseverasi, yaitu diperlihatkan pada contoh data nomor 16. Kasih Mas Anies. Data 16 ini menunjukkan kekeliruan assembling perseverasi, yaitu pada kata Mas Anies, yang seharusnya adalah Mas Anies. Kekeliruan tersebut terjadi saat GP memberikan jawaban kepada AB. Kekeliruan dapat terjadi karena GP terburu-buru untuk mengujarkan jawabannya yang terlihat dari pengucapannya yang terbata-bata dan juga tidak jelas. Selanjutnya ada senyapan diam ujaran Ganjar Pranowo. Nah, pada produksi ujaran GP dalam video debat pertama calon presiden ini, penulis menemukan 5 data senyapan diam. Yang pertama yaitu diperlihatkan pada contoh data nomor 17. Kita sampaikan kepada Pendeta Leo, penyebab GP melakukan senyapan di antara batas konstituen karena GP memikirkan kata yang tepat untuk mengisi ujarannya agar mudah dipahami oleh audiens. Lalu selanjutnya senyapan diam ujaran Ganjar Pranowo. Pada produksi ujaran GP dalam video debat ini, penulis menemukan 4 data senyapan terisi. Itu diperlihatkan pada contoh data nomor 18, memberikan ruang pekerjaan yang jauh lebih banyak kepada mereka. GP menyampaikan pendapatnya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Penyebab GP melakukan senyapan di antara batas konstituen itu karena GP berusaha mengingat ujaran apa yang akan disampaikan selanjutnya. Selanjutnya hasil pembahasan berupa penyebab. Dari penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa penyebab yang dapat menyebabkan terjadinya kinerja dan senyapan. Itu ada faktor pertama yaitu faktor tergesa-gesa. Penyebab tergesa-gesa terburu-buru ini dapat terjadi dalam kegiatan debat calon presiden karena disediakannya durasi waktu untuk bertanya, menjawab, dan memberikan tanggapan. Sehingga calon presiden atau akan merasa tergesa-gesa untuk memberikan pernyataan yang mereka inginkan. Selanjutnya ada gugup. Debat calon presiden merupakan salah satu keadaan berkomunikasi dengan formal yang sangat penting. Karena masyarakat sebagai pemilih akan melihat dan menilai performa calon presiden yang akan dipilihnya. Hal tersebut dapat menjadi alasan calon presiden menjadi gugup dalam melaksanakan debat. Faktor selanjutnya yaitu faktor usia. Menurut Burke dan Shafto pada tahun 2004, penuaan dikaitkan dengan penurunan kemampuan pengambilan kata yang seringkali mengarah pada peningkatan kesalahan berbicara seperti keadaan di ujung lidah atau tip of the tongue dan kesalahan substitusi. Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat 106 data kekeliruan dan senyapan yang terjadi dalam acara debat pertama calon presiden tahun 2024. Penulis dapat menyimpulkan bahwa acara debat pertama calon presiden tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU RI merupakan kegiatan yang dikemas secara formal, dibatasi oleh waktu dan adanya penonton, sehingga ketika menghadapi situasi tersebut, manusia sering mengalami kekeliruan berupa kilir lidah dan senyapan, karena adanya beberapa faktor psikologis seperti gugup, kurang konsentrasi, tergesa-gesa, keterbatasan waktu, dan menggunakan sisipan untuk humor atau lelucon sehingga dapat mencairkan suasana guna menghilangkan ketegangan.
Berikut merupakan daftar pustaka yang penulis gunakan untuk penelitian berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.